Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini dengan channel YouTube saya Sekilas Hukum dan Keadilan. Di sini kita akan membahas tentang prosesnya pelaporan atau prosesnya pengaduan oleh masyarakat terhadap kepolisian. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi, peristiwa yang terjadi dengan tindak pidana, maka segera datang ke kantor polisi atau segera mencari polsek terdekat untuk melakukan pengaduan. Kepada teman-teman, jangan meragukan ketika ada sesuatu peristiwa yang terjadi, maka segera datang ke kantor polisi melakukan pengaduan. Nah, ketika sudah datang ke kantor polisi, maka datanglah ke bagian SPKT. Bagian SPKT ini adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Jadi merekalah yang menerima pengaduan dari masyarakat untuk dilakukan penyelidikan selanjutnya nanti. Nah, ketika sudah dilalui proses tersebut, maka keluar yang namanya STTPL atau surat tanda terima pelaporan. Nah, STTPL ini adalah sebagai bukti bahwasannya sudah diterima pelaporan kawan-kawan atau sudah diterima laporan kawan-kawan oleh pihak kepolisian dan akan ditindaklanjut ke tingkat penyelidikan atau penyidikan. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwasanya setelah sudah dibuat laporan dari pihak kepolisian, sudah keluar tanda bukti bahwa sudah melapor, maka akan ditindaklanjuti oleh pihak penyelidikan dan penyidikan. Nah, dalam penyelidikan dan penyidikan tentu saja butuh yang namanya proses. Penyelidikan akan dilakukan dalam suatu menemukan tindak pidana. Setelah sudah melakukan penyidikan, maka akan dilanjutkan ke tingkat kepenyidikan untuk melakukan BAP. Setelah sudah dilakukan BAP, maka akan dipanggil para saksi untuk diambil keterangan. Nah, perlu teman-teman pahami atau perlu kawan-kawan memahami dalam proses penyelidikan atau proses penyidikan, pihak kepolisian atau pihak penyidikan menerbitkan surat SP2HP. Jadi tujuan dari SP2HP ini adalah pemberitahuan kepada pelaporan dari hasil penyelidikan dan hasil penyidikan yang mereka jalankan selama ini. Nah, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara, maka dari itu SP2HP ini perlu dan wajib diterbitkan oleh penyidik untuk memberitahukan hasil dari penyidikan mereka, supaya pelaporan tahu bagaimana perkembangan, bagaimana hasil, apakah penyelidikan sudah berhasil dilakukan oleh pihak kepolisian atau sudah berhasil diungkap kasus tersebut. Nah, jadi setelah sudah dilalui proses penyidikan atau penyelidikan, maka akan dilakukan gelar perkara. Dalam suatu gelar perkara ini adalah menentukan apakah tindak pidana atau peristiwa itu yang terjadi adalah termasuk perbuatan tindak pidana atau tidak. Nah, ketika sudah ditentukan oleh penyidik atau pihak kepolisian dalam menduduki perkara tersebut, maka akan dilakukan penangkapan atau dilakukan penahanan. Nah, ketika sudah dikeluarkan surat penangkapan, maka tersangka tersebut akan ditahan oleh pihak penyidik atau pihak kepolisian selama 20 hari. Nah, dalam penahanan pihak kepolisian selama 20 hari, maka segala berkas akan dilengkapi oleh penyidik untuk melimpahkan berkas ke JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Nah,
ketika berkas tersebut belum lengkap, padahal sudah mencapai 20 hari penahanan dari pihak kepolisian atau pihak penyidikan, maka JPU atau jaksa penuntut umum memperpanjang penahanan tersebut selama 20 hari ke depan. Jadi total penahanan dari penyidikan adalah 40 hari. Ketika berkas belum lengkap. Nah, ketika sudah mencapai 20 hari tapi berkas sudah lengkap, maka langsung dilimpahkan berkas ke jaksa penuntut umum. Jadi dalam proses pelengkapan berkas dikirim ke jaksa dan akan diperiksa oleh JPU selama 7 hari. Nah, dalam selama 7 hari tersebut maka diperiksa oleh jaksa penuntut umum untuk mengkoreksi atau melihat apakah sudah lengkap. Ketika belum lengkap maka akan dikembalikan ke penyidik untuk melengkapi berkas tersebut. Ketika sudah sampai di tangan penyidik lagi berkas tersebut, maka waktu yang ditunggu oleh JPU adalah 14 hari. 14 hari ditunggu oleh JPU untuk mengembalikan berkas tersebut apakah sudah selesai atau tidak. Maka tahap proses selanjutnya akan diadili oleh pengadilan untuk menuntut tindak pidana tersebut. Nah, jadi teman-teman perlu dipahami ketika proses dari awal maka bisa juga dipantau oleh teman-teman ketika sudah melaporkan kepada polisi, dilaporkan permasalahan tersebut langsung dipantau, jangan ditunggu, karena pekerjaan pihak penyidik juga banyak dan bukan hanya satu kasus dan bukan hanya satu perkara yang mereka tangani, maka kita maklumi ketika akan agak lama prosesnya. Nah, jadi untuk bagaimana cara untuk supaya bisa lebih cepat, maka bekerja samalah dengan pihak kepolisian dengan membantu melengkapi segala berkas-berkas yang kekurangan. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ketika sudah melaporkan maka dipantau terus agar proses penyelidikan atau penyidikan lebih cepat dan proses penangkapan juga lebih cepat sehingga membuahkan hasil